Untuk apa? Supaya manusia bisa melihat penampilan saya keren, supaya saya bisa lebih dipandang oleh manusia. Sadar ataukah tidak sadar, inilah yang kita kejar setiap hari. Sementara sesuatu yang menjadi sorotan Allah, ya, sesuatu yang akan menjadi bekal setelah kita meninggalkan dunia ini, sesuatu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Jujur, terkadang kita tidak peduli. Ya, kita semua mendengar ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita dengar ayat ini. Ya, bukan sekali dua kali kita mendengar ayat ini. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, ya, tidak pernah itu menjadi bahan evaluasi kita, atau bahkan terfikir pun nggak pernah. Kenapa ya? Saya ketika hadir di majelis ilmu, ya, terasa nggak betah. Ya, kajian yang durasinya itu cuma 1 jam atau paling lama 1,5 jam, itu seakan-akan waktu yang cukup panjang dalam hidup kita. Tapi ketika kita melakukan hal yang sia-sia, kita nongkrong di warung kopi dari semenjak sholat isya, selesai isya, terkadang sampai jam 11 malam, jam 12 malam nggak terasa. Apa yang diomongin? Apa yang dibicarakan? Paling seputar perempuan, ya, paling seputar pakaian, seputar politik, seputar gosip, atau bahkan mungkin di situ ada ghibahnya. Tapi itu bisa istiqomah kita lakukan setiap hari. Kita sudah merasakan lezat dengan itu semuanya. Tapi ketika berbicara tentang pembahasan ilmu, disitulah kita mendapatkan diri kita tidak seperti betahnya kita ngobrol hal-hal yang tidak penting. Para hadirin dan hadirat, ketahuilah, bukan ilmu itu tidak lezat, bukan ilmu itu tidak manis. Ilmu adalah sesuatu yang paling berharga. Majelis ilmu adalah sesuatu yang paling mulia di muka bumi ini. Itu sebagaimana yang telah ternaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu kata Nabi kita semuanya. Sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ya, waktu, perhatian, pengorbanan kita kepada ilmu berbeda dengan pengorbanan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita bahkan. Kenapa itu semuanya? Ada yang salah dengan hati kita, ada yang keliru dengan kalbu kita. Ya, para ulama mereka menyebutkan bahwasanya hati manusia itu ibarat jasad. Jasad ketika dia sakit, dihidangkan makanan yang paling lezat. Ya, antum sudah sekian lama, sudah sekian bulan tidak merasakan lontong Medan. Sudah cukup lama. Tiba-tiba dihidangkan lontong Medan terenak di Medan. Ya, antum sedang sakit. Jangankan kita makan 1 piring, 1 sendok, 2 sendok pun sulit udah kita makan. Bukan karena lontongnya rasanya sudah berubah, enggak. Bukan karena lontongnya sudah basi, enggak. Lontongnya tetap lontong yang paling legend di Medan ini. Tapi karena fisik kita sedang sakit, pahit dan lain sebagainya, tidak berasa lezat. Begitu juga dengan majelis ilmu atau ilmu itu sendiri. Dia tidak berubah kelezatannya, dia tidak berubah kenikmatannya. Tetapi ketika hati kita sakit, itulah yang menyebabkan ilmu itu menjadi tawar buat kita.
Ilmu itu menjadi pahit buat kita. Ilmu itu bukan sesuatu yang lezat untuk diri kita. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu untuk kita ketahui semuanya. Orang-orang yang hebat di muka bumi ini, ya, dunia sepertiganya di tangan mereka. Ya, dan kemudian mereka masih tinggal di dunia, telah dikhabarkan mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka punya? Apa yang mereka miliki? Apakah karena mereka punya wajah yang tampan? Ataukah mereka punya ekonomi yang kuat semata? Ataukah mereka punya kekuatan fisik? Tidak. Yang mereka punya adalah sejauh mana kecintaan mereka kepada Nabi SAW, dan itu dibuktikan kecintaan mereka kepada ilmu itu sendiri. Karena mereka sadar ilmu inilah yang membuat kejayaan untuk mereka. Ilmu inilah yang membuat kekuatan untuk mereka. Karena itulah tugas utama Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh, kata Allah, kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika diutus kepada mereka seorang rasul. Yang Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah, yaitu sunnahnya Rasulullah, ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Ya, dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW, dunia sepertiga di bawah kaki mereka, surga sudah ada dalam genggaman mereka. Belum ada di zaman itu fakultas politik, belum ada. Belum ada di zaman itu ya pendidikan untuk menjadi seorang pemimpin negara yang dia bisa mengatur negaranya, yang dia bisa membuat kemakmuran kepada negaranya. Mungkin belum ada universitas di masa itu. Tetapi universitas Rasulullah SAW, yang mereka duduk di masjid yang beralaskan tanah. Iya, ketika musim hujan masjidnya becek. Iya, ketika Rasulullah sujud itu masih ada bekas tanah di jidatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi lahir pemimpin-pemimpin yang hebat, lahir pemimpin-pemimpin yang kuat, lahir pemimpin-pemimpin yang adil, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan sebelumnya Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hari pertama beliau menjadi khalifah, beliau berkata, "Aku bukan orang yang paling terbaik di antara kalian. Iya, dan kalau seandainya kalian melihat dari kepemimpinanku baik, maka bantulah aku. Tapi kalau seandainya kalian melihat ada kekurangan dari kepemimpinanku, maka luruskan aku, ingatkan aku," kata Abu Bakar Siddiq. "Dan orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling kuat di mataku," kata Abu Bakar Siddiq. "Sehingga jangan sampai kelemahan yang kalian miliki sehingga aku mendolimi kalian, sehingga aku tidak memberikan hak-hakku kepada kalian. Dan orang yang paling kuat di antara kalian," kata Abu Bakar Siddiq, "adalah orang yang paling lemah di mataku." Jangan dikarenakan kalian punya banyak harta, jangan dikarenakan kalian punya kedudukan sehingga kalian tidak dihukum. Tidak, aku akan tetap menghukumi kalian. Lemah kalian di mataku. Seorang pemimpin yang adil. Dari mana mengeluarkan ini? Universitas di Amerika, universitas di Eropa? Tidak. Ini keluar dari masjidnya Nabi SAW. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah,
Datang seorang pemuda menasihati Umar bin Khattab. Kemudian berkata, "Ya Amirul Mukminin, sayangilah rakyatmu seperti kau menyayangi dirimu dan keluargamu. Cintailah rakyatmu seperti engkau mencintai dirimu dan keluargamu. Dan jangan kau membedakan rakyatmu yang dekat denganmu dari rakyatmu yang jauh denganmu. Ratakan pembangunan, ratakan kemakmuran." Dan subhanallah, di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, banyak negeri-negeri yang berhasil direbut oleh Umar bin Khattab, bahkan sepertiga dunia di bawah kekuasaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika dia mendatangi Al-Quds, dia mendatangi Palestina, merebut Quds dari penjajah pada waktu itu. Para hadirin dan hadirat, ya, kita sekarang umat Islam itu cukup banyak. Umat Islam adalah orang penduduk nomor 2 terbanyak di dunia. Kan begitu? Berapa banyak lisan-lisan yang keluar dari umat Islam membenci Yahudi dan seterusnya. Baik. Tapi ketika kita bertemu dengan Yahudi, ya, jangankan sama laki-lakinya, sama perempuan-perempuan Yahudi kita udah ketakutan. Ya, takut. Mulai siapa yang pernah ke Aqsa, ke Palestina, mulai dari perbatasan masuk ke Palestina, itu kan mereka dikuasai sama Yahudi. Palestina kan dikuasai, dijajah oleh Yahudi. Jadi semuanya Yahudi. Polisinya Yahudi, tentaranya Yahudi, imigrasinya Yahudi. Memang di sini Yahudi. Di depan Yahudi udah jiper kita udah. Kentar ngomong sama Yahudi. Kenapa? Berbeda jauh sekali dengan kondisi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau berhasil merebut Aqsa, merebut Palestina dari musuh-musuh Allah, dalam keadaan dia memakai baju yang koyak. Dia pakai baju koyak. Kemudian dia katakan, "Datangkan kepadaku pemimpin negeri ini." Diambil bajunya dan dia berkata, cuci baju ini dan jahit bajuku yang koyak. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami adalah kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Dengan apa dididik seorang Umar bin Khattab yang beliau telah dijamin masuk surga dan berhasil menguasai dunia sepertiga dunia ini? Pendidikan, ilmu dari masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, yang terfikir dalam benak kita kan ya seputaran masjid, kan begitu? Seputaran haji, seputaran zakat. Kan seperti itu kan? Seputaran-seputaran yang bau-baunya agama. Salah, Anda salah. Mereka bukan hanya memajukan moral seseorang dari sisi agama mereka, tapi dari sisi dunia. Di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan, orang-orang mengeluarkan zakat itu harus pergi ke pasar. Ini ada zakat, ayo ambil zakat. Nggak ada orang yang mau terima zakat. Karena manusia makmur, manusia kaya. Repot cari orang yang bisa menerima zakat. Kalau sekarang sebaliknya kan. Lebih banyak orang yang mengeluarkan zakat atau menerima zakat. Di zaman itu orang menerima zakat itu sedikit, yang mengeluarkan zakat banyak. Siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka Utsman bin Affan, hasil keluaran Universitas Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu Allah memuliakan mereka. Maka siapa yang mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan ilmu agama, wallahi sampai kiamat dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, tidak akan terperbaiki umat ini kecuali apa yang telah terperbaiki umat yang lalu. Iya, dengan apa Rasulullah memperbaiki mereka? Al-Quran dan Sunnah, diajarkan mereka ilmu. Duduk di masjid beliau, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa sisi keterkaitan dari kajian kita malam hari ini? Dan dengan mukadimah yang saya sampaikan, ketika kita berbicara hijrah,
ya adalah bukan hanya sebatas kita berbicara ya Instagram yang kita follow itu sudah berbeda. Yang tadinya kita follow Instagram penyanyi, bintang film, model dan seterusnya, sekarang kita follownya ya Instagramnya Instagram dakwah. Bukan hanya sebatas itu. Hijrah itu tidak akan memberikan efek yang lebih, tidak akan memberikan efek yang besar, kecuali ada jalan-jalan yang harus kita tempuh agar hijrahnya kita, perubahannya kita, istiqomahnya kita adalah istiqomah yang sifatnya berkualitas. Iya. Oh, kalau kita berbicara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali kan terlalu jauh ya. Terlalu besar mungkin buat kita. Tapi minimal kita bisa menjadi seorang Abu Bakar untuk diri kita sendiri. Kita bisa menjadi seorang Umar untuk diri kita sendiri. Kita bisa menjadi seorang Utsman untuk diri kita sendiri. Kalaupun itu tidak bisa memberikan efek dan manfaat kepada orang lain. Ya, dan tidak ada sesuatu yang paling berharga. Dia akan membantu kita untuk bisa istiqomah sampai kita mati melebihi daripada ilmu agama. Teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat. Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau meninggal, beliau diberikan tawaran. Di antara tawaran yang ditawarkan oleh Allah, beliau akan diberikan apapun dunia yang beliau inginkan. Ya, Allah akan kabulkan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah SAW tetap bukan hal itu yang beliau minta kepada Allah, tetapi yang beliau wariskan kepada kita adalah ilmu. Ya, karena Rasulullah tahu persis ilmulah yang akan membuat kejayaan kepada umat Islam. Ilmulah yang akan memberikan kekuatan kepada umat Islam. Ilmulah yang akan memberikan energi seperti yang telah dipraktekkan oleh orang-orang yang terdahulu. Ya, nah inilah yang harus kita ciptakan dalam kehidupan kita agar kita tidak cepat jenuh, tidak cepat bosan di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Berapa banyak orang-orang yang mungkin dulu ngajinya 20 tahun yang lalu, mereka sudah hilang hari ini. Ya, muncul yang baru-baru. Nanti mungkin 20 tahun yang akan datang, subhanallah, yang mungkin hadir kajian hari ini udah hilang. Kita begitu cepat bosan dengan yang namanya apa? Ilmu. Sempat nggak atau berpikir? Sempat berpikir nggak kira-kira? Kenapa ya saya terlalu cepat bosan sama ilmu? Kenapa ya ketika saya belajar, ketika saya duduk di majelis ilmu yang durasinya cuma 1 jam, itu lihat jamnya 10 kali. Ya, durasinya cuma 1 jam, lihat jamnya 10 kali. Ya, ini jamnya kok nggak jalan-jalan, baterainya habis atau gimana? Nggak betah. Padahal dalam ilmu, dalam majelis ilmu, yang dibacakan itu kan ayat Al-Quran, bukan gosip. Yang dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, bukan sesuatu yang membuat hidup kita sempit. Sementara pembicaraan-pembicaraan kita di luar sana, pembicaraan-pembicaraan yang setiap hari membuat hidup kita sempit. Betul nggak? Hah? Membicarakan politik, membicarakan harga barang naik. Masalahnya, pembicaraan yang kita bicarakan harga barang naik, kita juga nggak bisa nurunin harga barang. Itu yang masalahnya. Cuman sekedar ngomongan-ngomongan, nggak ada solusi. Minimal dengan kita duduk di majelis ilmu, itu akan menenangkan hati kita. Karena di majelis ilmu kita akan mendengar hadis Rasulullah SAW. Man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumi fakanna muhizat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang di pagi harinya dia mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya dan badannya sehat dan dia cukup makan sehari makan kata Nabi, maka dunia itu sudah berada di bawah kakinya. Walaupun mungkin bensin naik 1 hari 20.000, yang tadinya ya penghasilan bisa nabung
untuk 15 hari. Sekarang gajinya karena bensin naik bisa makan sehari sekali. Maksudnya cukup sehari makan. Berarti kalau 30 hari dia bekerja, ya sudah selesai, nggak ada tabungan. Ingat dengan hadis Nabi tadi. Apa hadis Nabi? Dia punya makanan yang makanan itu cukup sehari dimakan, maka itu seakan-akan dunia di bawah kakinya. Jadi tenanglah kita. Itu akan membuat ketenangan pada diri kita. Ya, walaupun kita nggak bisa menurunin harga barang, setidaknya kita bisa menstabilkan diri kita. Ya, dari wejangan motivasi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di majelis ilmu pula, ya, naik pun bensin hari ini tetap makan sehari 3 kali atau enggak? Makan sehari 3 kali enggak? Atau ada karena bensin naik kita jadi makan sehari sekali? Ada? Enggak berubah kan? Dari bensin yang harganya 2.000 sampai bensin harganya sudah 10.000 tetap makan sehari 3 kali. Ada yang berkurang enggak makannya? Tetap. Nabi SAW, teman-teman semuanya, itu di rumah beliau kadang-kadang tidak ada makanan kecuali hanya air putih dan kurma saja. Bukan sehari, terkadang berhari-hari. Demikian kondisi hidup Nabi kita SAW. Sehingga dengan hal-hal yang seperti ini kita dengar, ini akan membuat hidup kita terhibur. Ya, ini akan membuat hati kita tenang. Ini akan memberikan motivasi untuk kita bisa bersabar. Kekasihnya Allah, Nabinya Allah, ya, Rasulnya Allah juga lapar. Kadang berhari-hari nggak ada makanan kecuali kurma saja. Jelas ya? Nah, oleh karena itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya ingin membaca pada kesempatan ini sebab-sebab kenapa kita itu suka futur dalam menuntut ilmu. Ya, tetapi kita jarang futur dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Pernah futur enggak? Futur nongkrong di warung kopi? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Futur dari pegang HP. Bosan saya sama HP. Udahlah matikan HP sebulan, jenuh. Pernah enggak? Enggak pernah ya. Hah? Bosan dari apa lagi? Bosan dari main futsal. Bosan cari uang. Ini bisnisnya lagi lancar-lancarnya nih, lagi meningkat. Lagi meningkatnya bisnis, udah tutup toko saya. Bosan saya sama dunia ini. Pernah nggak? Nggak ada. Tapi kalau sudah cerita ilmu, kenapa saya memilih pembahasannya fokusnya dengan ilmu? Karena ilmu inilah sebab kita bisa istiqomah, dan jauhnya kita dari majelis ilmu sebab kita akan malas untuk berbuat kebajikan. Karena poinnya itu di majelis ilmu yang kita hadiri itu. Para hadirin hadirat, sebelum saya baca, terkadang ada sebagian orang mengatakan pembahasan yang dibahas dalam sebuah kajian itu pembahasan yang sudah saya dengar kemarin. Oh, pembahasannya sudah saya dengar seminggu yang lalu. Paling juga materinya kurang lebih seputar hal yang sudah dimaklumi. Perlu kalian ketahui, hadirnya kita di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar untuk mengetahui, mengambil ilmu yang tadinya kita nggak paham. Bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas itu. Tapi hadirnya kita di majelis ilmu adalah untuk mengokohkan hati kita, untuk menguatkan jiwa kita yang kadang-kadang Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Tiba-tiba disitulah kita butuh kekuatan hati. Karena ketika kita tidak kuat, hati kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, sementara hati kita lemah, maka ujian yang kecil itu akan menjadi besar buat kita. Paham gak maksud saya? Bisa saja kita, dalam hati kita sedang lemah, hati kita sedang lalai, kita sudah jauh dari majelis ilmu, diuji sama Allah. Bisnis yang lagi lancar-lancarnya, tiba-tiba menurun. Anak lagi lucu-lucunya, sakit kemudian meninggal. Istri lagi mesra-mesranya sama kita, dia keluar dari rumahnya ke pasar, ditabrak, meninggal.
Itu bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan kita. Nah, ketika hati kita lemah, hati kita tidak diberikan nutrisi, hati kita tidak diberikan vitamin, kemudian ujian itu menghampiri kita, disitulah para hadirin akan terjadi awal kehancuran dalam hidup kita. Ya, seseorang mau tidak mau mungkin dia akan berprasangka jelek kepada Allah. Ya, dia akan menyalahkan Allah. Ya, di situ syaitan akan masuk, kan hatinya dalam posisi lemah. Posisinya dalam hati nggak ada vitaminnya, hatinya nggak ada nutrisinya. Ya, jadi ini manfaat hadirnya kita di majelis ilmu, bukan hanya sekedar saya tahu atau saya tidak tahu, tapi untuk mengokohkan hati kita. Para hadirin dan hadirat, perlu kita sadari, perlu kita ketahui semuanya. Allah ketika menguji kita, mencoba kita, ya, itu tidaklah di atas kemampuan kita. Itu perlu kita pahami. Gak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita melebihi dari ujian yang diberikan kepada Nabi. Gak mungkin. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang imannya seperti kita, yang ujiannya seperti kepada para ulama. Gak mungkin. Tapi kenapa terkadang kita nggak sanggup menghadapi ujian ini? Kenapa kita nggak sanggup menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah? Bukan besarnya cobaan tersebut, tetapi para hadirin dan hadirat, lemahnya hati kita. Itu sebabnya. Saya logikakan begini. Allah tidaklah mensyariatkan kepada kita dengan syariat sholat, puasa dan lainnya di luar batas kemampuan kita. Betul atau tidak? Iya. Orang secara kemampuan dia mampu untuk sholat, dia mampu untuk berpuasa, dan itu tidak berat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah nggak menginginkan kepada kalian kesulitan. Tetapi kenapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Kenapa banyak orang meninggalkan puasa? Kenapa banyak orang yang meninggalkan membayar zakat? Kenapa? Apakah karena beratnya perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, atau karena hati mereka lemah sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan sholat? Mana di antara dua jawabannya, di antara dua pertanyaan disebutkan tadi? Karena beratnya perintah yang Allah perintahkan kepada kita dengan ibadah, atau hatinya lemah sehingga tidak mampu untuk sholat? Mana yang jawabannya yang betul? Yang kedua kan? Karena hatinya lemah sehingga sholat yang tadinya sesuatu yang ringan menjadi berat buat banyak orang. Nah, begitu pula dengan ujian, begitu pula dengan cobaan. Ketika Allah menguji kita, Allah mencoba kita, dan kita tidak mampu melewati ujian dan cobaan tadi, bukan besarnya ujian kita, tapi hati kita yang tidak pernah kita berikan nutrisi. Ini yang pertama. Yang kedua, para hadirin, ada seorang ulama terdahulu, ketika dia mendengar sebuah ilmu, dia berkata, ketika aku mendengarkan sebuah ilmu, yang ilmu itu sudah cukup sering aku dengar, tapi seakan-akan ilmu itu baru aku dengar hari ini. Bahkan orang yang memberikan ilmu kepadaku sebelum ibunya lahir, saya sudah tahu tentang masalah tadi. Ajib nggak? Paham nggak maksud saya? Dia mendengar sebuah ilmu, seakan-akan itu merupakan sebuah pembahasan yang baru dia dengar hari ini, dan padahal pembahasan yang seakan-akan baru dia dengar ini sudah diketahui sebelum orang yang menyampaikan ilmu itu ibunya lahir. Kenapa? Karena mereka memuliakan bukan dari sekedar yang menyampaikan ilmu, tapi ilmu itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang datang dari Nabi tidak akan membosankan. Ya, sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang rugi walaupun itu sifatnya diulang-ulang. Justru Allah Subhanahu wa taala banyak hal yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an supaya bisa masuk ke dalam hati seseorang. Iya, pembahasan masalah fikih ada takwa Allahnya. Pembahasan masalah surga neraka ada takwa Allahnya. Bukan satu ayat Allah menyebutkan ittaqullah. Sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an. Karena memang manusia ini hatinya suka lalai, sehingga perlu diingat hal yang berulang-ulang supaya bisa mengunjam di dalam hatinya. Kata Allah, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin."
Berikanlah peringatan, berikanlah peringatan, berikanlah peringatan, peringatan yang berulang-ulang. Fadzakir itu artinya peringatan yang berulang-ulang. Supaya apa? Supaya bisa lebih menghujam kepada hati orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita maksudkan tadi, saya sudah sering dengar pembahasan itu, betul Mas. Tapi kita butuh penguatan jiwa dengan kita duduk di majelis ilmu. Dan berita-berita yang Anda duduk dengan teman Anda juga sudah sering Anda dengar. Anda buka televisi, nontonnya berita itu. Anda lihat di Facebook Anda, berita itu lagi Anda dengar, Anda baca. Anda buka Twitter Anda, itu lagi yang didiskusikan. Anda duduk di warung kopi, itu lagi yang diberitakan. Kenapa Anda tidak pernah mengatakan bosan? Kenapa kita nggak pernah mengatakan kok berulang-ulang terus di TV ini, di Twitter ini, di Instagram ini, ketika nongkrong juga ini, ngomong sama istri juga masalah itu, tapi nggak bosan-bosan. Ya, namun ketika perkaranya sudah kembali kepada ilmu, disitulah kita cepat bosan dan cepat jenuh. Kenapa para hadirin? Kenapa? Karena hati kita sedang sakit. Kita sedang futur. Ya, jadi futur itu bukanlah orang yang tadinya rajin sholat sekarang nggak sholat. Kalau orang yang tadinya sholat dan sekarang nggak sholat bukan futur lagi itu namanya. Alal qaul subhanallah ulama kafir bukan futur. Apa kata Rasulullah? Farqun bainana wa bainum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perbedaan di antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat kafir. Man taraka sholatul asar fahabita amaluh. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sholat asar hilang amalannya. Sesuatu yang menghilangkan amalan seseorang itu tidaklah kecuali perbuatan kufur yang dilakukan. Makanya banyak para ulama mereka menghukumi zahir hadis siapa yang meninggalkan sholat. Apakah dalam keadaan dia bermalas-malasan ataukah dalam keadaan dia menentang hukum wajib sholat tetap kafir. Berat ini masalahnya. Ya, jadi ketika kita nggak sholat bukan futur lagi namanya ini. Tetapi futur itu kata para ulama ketika seseorang yang tadinya dia semangat berbuat kebajikan, yang tadinya dia semangat melakukan ibadah, kemudian dia meninggalkan ibadah tersebut dan hilang rasa manis ibadah itu dalam kalbunya, itu adalah futur itu sendiri. Saya masih pakai jubah kok, saya masih pakai gamis kok. Iya, saya masih sholat kok. Iya, jadi ketika seseorang menganggap hal yang saya sebutkan tadi dia nggak merasa dirinya futur. Ketika dia nggak merasa dirinya futur, disitulah tidak ada usaha bagi dia untuk mengobati kalbunya. Jadi saya nggak hadir di majelis ilmu berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak ada masalah. Saya masih sholat 5 waktu di masjid. Iya, walaupun saya nggak ngaji, nggak ikut pengajian, saya masih pakai gamis dan seterusnya. Ya, bukan itu petanda kefuturan seseorang. Dan tanda futur seseorang meninggalkan kebaikan yang dahulunya dia melakukan kebaikan tersebut. Dan jangan pernah merasa aman para hadirin. Jangan pernah merasa aman ketika seseorang melakukan sebuah kebajikan, kemudian dia meninggalkan kebajikan tersebut, dan kemudian dia disibukkan dengan perkara yang halal, perkara yang mubah. Jangan merasa aman di titik ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di antara senjata syaitan mendatangi manusia, manusia itu disibukkan untuk melakukan perkara-perkara yang mubah, ya, dari bentuk-bentuk ketaatan. Orang berpikir kan saya nggak berbuat dosa kan? Saya nggak berbuat maksiat. Saya cuma menyibukkan diri saya dengan perkara-perkara yang mubah. Itulah perangkap syaitan. Itulah senjata syaitan. Itulah jalan syaitan yang sedang kita lalui. Karena syaitan tidak selalu mengajak manusia untuk berbuat kemaksiatan. Syaitan tidak hanya mengajak manusia untuk berbuat dosa, tapi syaitan juga mengajak manusia untuk mereka memperbanyak perkara-perkara yang mubah dan terlalaikan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, ketika diajak futsal, ketika diajak naik sepeda, ketika diajak naik motor, enggak pernah ada sejarah, ya, nggak pernah ada beralasan istrinya sakit, anaknya sakit, nggak pernah. Ya, mengantar mertua belanja, ada tamu di rumah, nggak pernah. Tapi ketika diajak ke majelis ilmu, diajak kajian, alasannya, masya Allah, mulai anak sakit, istri sakit, periksa istri ke dokter, mertua ngajak belanja, ya ada acara waliman di tetangga, sudah janji sama teman, mau ketemu customer, mau ketemu investor, masya Allah.
Jangan merasa aman dari hal yang seperti ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan merasa aman. Karena di antara tanda orang-orang itu dicintai oleh Allah, Allah akan mudahkan baginya untuk berbuat ketaatan dan dibuka kepadanya pintu-pintu kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menutup darinya hal-hal yang membuat dia terjatuh ke dalam dosa dan ke dalam maksiat. Dan di antara pintu kebaikan yang paling baik, paling utama adalah seseorang dibukakan pintu kepadanya untuk mencintai ilmu. Ya, Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Ya, ilmunya itu sudah luar biasa sempurnanya. Tetapi ketika ditanya kepada beliau, "Wahai Imam, sampai kapan engkau akan belajar?" Beliau mengatakan menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Padahal sudah menghafal 1 juta hadis. Yang dihafal 1 juta hadis, yang lainnya mungkin nggak dihafal, tapi sudah dilalui. Lah kita sudah berapa hadis kita hafal, sudah berapa pembahasan yang sudah pernah kita bahas, sudah berapa guru sudah pernah kita datangi, tetapi kita cepat sekali bosan di dalam belajar. Ya, apalagi itu ustadz-ustadznya itu kan orang-orang yang saya sudah ngaji dia masih ingusan dulu. Ya, saya sudah ngaji dia masih ingusan dulu. Sekarang udah jadi ustadz kalian. Ya, ini bentuk kesombongan. Sadar atau tidak sadar para hadirin, ini bentuk kesombongan. Menyepelekan orang, merendahkan orang, dan menganggap dirinya itu lebih tua dan lebih berjasa. Ini nggak baik buat seseorang. Ya, ini akan menghalangi kita dari kebaikan. Banyak sahabat-sahabat yang mereka sudah tua, mereka mendengar hadis dari Abdullah bin Abbas. Banyak sahabat-sahabat senior mereka mendengar hadis dari Ibnu Umar. Dalam keadaan Ibnu Umar, Ibnu Abbas di zaman Nabi masih hidup, mereka belum balik. Iya, kenapa? Karena disitulah mereka memuliakan ilmu. Baik, kita kembali kepada hal yang saya sebutkan tadi. Baik, disebutkan di sini apa sebab seseorang itu bisa futur dalam menuntut ilmu. Baik, dan dia futur dari hal-hal melakukan ketaatan. Yang pertama kata Syekh, dha'ful himmah. Kurang semangat dan kurang agresif di dalam ilmu itu sendiri. Kata Syekh, fal insan yanbaghi kullama izdada fi talab al-ilm ad yazdada nashatan. Seseorang ketika dia semakin lama belajar, semakin lama menuntut ilmu, seharusnya semakin menambah semangatnya dia untuk belajar lagi. Kenapa demikian? Karena li'annahu yajid ziyadatan fi ma'lumatihi. Sehingga dia menambah maklumatnya. Dulu dia bahas masalah bab wudu. Alhamdulillah, saya ingin tahu lagi bagaimana tentang bab salat. Setelah dia khatam salat, dia ingin tahu lagi bagaimana bab puasa. Setelah khatam bab puasa, dia ingin tahu lagi bagaimana bab membayar zakat. Setelah zakatnya khatam, dia ingin tahu lagi bagaimana jual beli. Karena memang ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita bukan sesuatu yang sifatnya hanya sekedar lelucon. Ketika ceramah di sini lucunya seperti ini, ketika di momen yang lainnya, di tempat yang lainnya ceramah lagi yang lucunya sama. Jadi ketawanya udah nggak ada lagi ketawa. Kan seperti itu. Ya, jadi muncul besar kemudian hilang. Karena yang disampaikan apa? Lelucon, lucu-lucu dan lain sebagainya, yang orang sudah bosan dengan kelucuan tadi karena sama-sama terus lucunya. Tapi kalau ilmu agama yang kita pelajari itu akan berubah-berubah. Kita bab masalah tauhid. Masalah tauhid hari ini bab masalah istighosah, besok bab isti'anah, besok bab tawakal, besok bab khauf, besok bab roja. Nah, ketika seseorang itu menambah maklumat yang baru, maka seharusnya semakin bertambah semangatnya dia belajar. Syekh mengibaratkan, fayafrahu kama yafrahu tajir idza rabaha fi sil'atin fatajidu yanshab. Seperti seorang pedagang ketika dia jual barang dagangannya laku. Bulan ini laku 100. Ya, bulan depan laku 200. Bulan depannya lagi laku 300. Apakah dalam kondisi seperti ini dia akan tutup tokonya atau dia akan semakin semangat berniaga? Mana kira-kira? Hari ini dapat 100, bulan depan 200, bulan depannya 300. Dia akan tutup tokonya atau dia akan buka cabang?
Hah? Dia akan buka cabang kan? Dia punya semangat. Karena ada sesuatu yang baru yang selalu dia dapatkan keuntungan. Nah begitu juga ilmu yang kita tuntut, semakin sering kita belajar, semakin lama kita menuntut ilmu, kita akan semakin haus dengan ilmu tadi. Karena apa? Karena kita selalu mendapatkan hal yang baru dari ilmu yang kita tuntut. Subhanallah. Tapi itu nggak kita dapatkan. Semakin lama kita belajar, semakin lama kita nuntut ilmu, kita semakin tidak merasakan lezatnya ilmu tadi. Kenapa kira-kira? Pernah nggak terfikir di benak kita semuanya? Pernah nggak terfikir? Tidak lain dari para hadirin, kita belajar, kita menuntut ilmu. Tapi bersama dengan itu kita berbuat dosa, bersama itu kita berbuat maksiat. Ya, dan orang-orang yang mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat, dia tidak akan pernah merasakan lezatnya ilmu tadi. Ya, dia tidak akan pernah merasakan indahnya ilmu yang dia pelajari. Para ulama kita, semakin mereka tua, semakin mereka banyak ilmu, semakin semangat mereka belajar, semakin haus mereka dengan ilmu tersebut. Ya, ibarat seperti yang diibaratkan oleh para ulama, ilmu itu 3 jengkal. Jengkal yang pertama, dia berdiri di pinggir pantai dan dia merasa dirinya sudah cukup banyak ilmu dan sudah cukup luas wawasannya. Jengkal yang kedua, dia masuk ke dalam lautan. Disitulah mulai dia berpikir, ternyata saya pikir yang lautan itu cuma ada lumba-lumba, yang cuma ada ombak. Ya, ternyata ketika saya masuk ke dalam lautan, ada batu karang di situ, ada terumbu karang, ada ikan-ikan yang warnanya macam-macam. Itu 2 jengkal. Dia sudah mulai berpikir. Ketika dia masuk, ketika dia punya ilmu 3 jengkal, ibaratnya dia masuk ke tengah lautan yang sangat dalam. Disitulah dia merasa, saya ini masih bodoh, saya ini masih banyak sekali kekurangan pada diri saya, sehingga itu membuat dia semakin semangat dalam menuntut ilmu. Bisa difahami para hadirin? Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, sudah azan ya? Sudah azan. Baik, mungkin kita azan dulu, nanti sambung lagi pada Isya. Nah, kebetulan saya ada kajian online di malam hari ini dan mungkin kita sudah bicara sama pengurus masjid. Kita online-nya di sini, mungkin pembahasannya pembahasannya beda dengan pembahasan sedang kita bahas. Kita akan membahas tentang hukum atau seputar pernikahan, pernak-pernik seputar pernikahan. Ya mungkin nanti yang hadir silakan hadir, ya mungkin yang punya hajat ya silakan balik. Ya nanti kita mulai mungkin sekitar jam 8 sampai kita selesaikan materi kita di malam hari ini. Tapi saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.